Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Livia dari Program Studi Manajemen Haji dan Umroh kelas 1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik dengan pokok bahasan yaitu dinamika atau penyebab terjadinya konflik, kemudian perubahan pandangan tentang konflik, jenis-jenis konflik, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik itu sendiri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang manajemen konflik, kita harus mengetahui makna dari konflik ini sendiri. Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan, percekcokan, atau perselisihan. Konflik berarti adanya oposisi, pertentangan paham antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau organisasi dengan organisasi. Jadi dapat dipahami ya bahwa konflik itu adalah suatu pertentangan, percekcokan, maupun perselisihan. Dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, konflik ini adalah sikap yang normal. Hal yang sering terjadi karena dalam suatu organisasi itu terdiri dari banyak orang, di mana setiap orang memiliki kepala yang berbeda. Itu artinya memiliki pemahaman yang berbeda, persepsi yang berbeda, cara pandang yang berbeda pula. Nah, biasanya konflik ini terjadi karena adanya perbedaan tersebut, seperti perbedaan pola pikir, kemudian agama, pendidikan, latar belakang, ataupun lain sebagainya. Jadi pemicu utama dari konflik ini biasanya adalah sebuah perbedaan. Kemudian, untuk mengetahui apakah di organisasi kita ada konflik atau tidak, sebenarnya kita bisa melihat dari hubungan-hubungan yang ada. Hubungan yang tidak normal ini adalah suatu gejala akan terjadinya konflik. Kita dapat melihat sebuah hubungan yang baik, itu artinya kecil kemungkinan terjadinya konflik. Namun, apabila hubungannya tidak baik, maka besar kemungkinan akan terjadinya sebuah konflik. Menurut George Terry, pola konflik itu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ketika timbul gejala krisis tertentu karena adanya perbedaan paham yang serius di dalam organisasi. Yang kedua yaitu adanya eskalasi atau ketidaksesuaian. Jadi konflik bisa terjadi ketika adanya ketidaksesuaian. Tahapan yang ketiga menurut George Terry yaitu konfrontasi, di mana konflik memasuki perbincangan manajer tingkat tinggi. Jadi pada tahapan ini konflik itu sudah dibahas lebih tinggi lagi tingkatannya. Kemudian pada tahapan terakhir yaitu adanya pengalihan krisis selanjutnya, yaitu di mana diadakan identifikasi penyelidikan apakah keluhan-keluhan yang disampaikan tentang konflik itu dapat diterima. Apakah keluhan-keluhan yang disampaikan tentang konflik itu aktual? Apakah keluhan-keluhan yang disampaikan itu adalah faktual? Nah, jadi menurut George Terry ini pola konflik ada 4 tahapan. Seiring berjalannya waktu, pandangan tentang konflik mengalami perubahan, sehingga terjadinya perbedaan pandangan konflik pada zaman dahulu dengan konflik pada zaman sekarang. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang perubahan pandangan tersebut. Yang pertama, pada zaman dahulu konflik bisa dihindari, sedangkan pada zaman sekarang konflik tidak bisa dihindari. Mengapa demikian? Pada zaman dahulu interaksinya itu lebih sedikit dan ruang lingkupnya lebih kecil. Sedangkan pada zaman sekarang interaksinya lebih banyak dengan ruang lingkup yang lebih besar, ditandai dengan adanya sosial media, internet, dan lain sebagainya yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan informasi dan hal lainnya lebih cepat. Kemudian perubahan yang kedua, pada zaman dahulu konflik itu terjadi karena adanya kesalahan manajemen dalam mendesain atau memanage organisasinya, atau memang ada oknum yang dengan sengaja ingin memecah belah organisasi tersebut. Sedangkan pada zaman sekarang, konflik terjadi karena berbagai macam sebab, seperti struktur organisatoris, kemudian perbedaan-perbedaan dalam tujuan yang tidak bisa dihindari, sikap personality, ataupun sikap toleransi yang tidak tinggi lagi. Jadi kalau misalkan pada zaman dahulu itu konflik terjadi karena adanya kesalahan dari manajemen, kalau pada zaman sekarang itu terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan yang sulit dihindari, karena kita nggak bisa memaksa orang lain untuk sama dengan diri kita gitu. Jadi kembali ke poin 1, kalau tadi pada zaman dahulu konflik bisa dihindari, kalau misalkan zaman sekarang itu konflik tidak bisa dihindari. Kemudian perubahan pandangan konflik selanjutnya,
Pada zaman dahulu, konflik itu dapat merusak organisasi. Sedangkan pada zaman sekarang, justru konflik itu membawa manfaat. Kalau kadang-kadang juga menghambat, namun pada pandangan modern, konflik ini dianggap tidak akan merusak organisasi. Perubahan pandangan selanjutnya, pada zaman dahulu, tugas manajemen adalah meniadakan konflik. Sedangkan pada zaman sekarang, tugas manajemen adalah memanage tingkat konflik. Kembali kepada poin sebelumnya, karena di poin sebelumnya, pada zaman dahulu, konflik itu dianggap dapat merusak organisasi. Maka secara otomatis, tugas manajemen ya meniadakan konflik tersebut supaya organisasinya tidak rusak. Sedangkan pada zaman sekarang, di poin sebelumnya, organisasi dapat dikembangkan atau dapat dibantu dengan konflik, sehingga tugas manajemen adalah bagaimana memanage konflik tersebut supaya dapat diselesaikan dan membawa keuntungan. Kemudian, untuk perubahan pandangan selanjutnya, pada zaman dahulu, untuk mencapai hasil prestasi organisatoris yang optimal, ditiadakannya konflik. Sedangkan pada zaman sekarang, untuk mendapat hasil yang optimal, maka diperlukannya sebuah konflik moderat gitu. Jadi kalau zaman dahulu mah kembali ya, dia tuh tidak diperlukan konflik karena konflik itu sangat berbahaya, tapi pada zaman sekarang itu kita memerlukan konflik karena konflik juga membawa manfaat. Itu mungkin perubahan pandangan tentang konflik dari zaman ke zamannya, atau perubahan pandangan konflik pada zaman dahulu dengan pada zaman sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Konflik jika dilihat dari bermanfaat atau tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif ini adalah konflik yang nantinya akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi konflik destruktif ini konflik yang nantinya membawa dampak tidak baik, yaitu membawa kerugian bagi pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kerugian yang dirasakan bisa seperti perasaan cemas, karena biasanya kita kalau berkonflik pasti perasaan jadi cemas. Kemudian komunikasi jadi menyusut. Kemudian tidak ada lagi semangat untuk mencapai tujuan bersama. Persaingan semakin meningkat. Nah, itu adalah contoh-contoh konflik yang membawa kerugian bagi pihak-pihak yang terkait, yang terlibat di dalamnya. Kemudian konflik konstruktif adalah konflik yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau destruktif itu membawa kerugian, kalau konstruktif ini adalah membawa keuntungan. Keuntungan yang didapat ialah seperti adanya kreativitas dan inovasi baru, karena dengan adanya konflik kita jadi bisa mengkaji secara bersama gitu, kekurangannya apa, kemudian jadi permasalahannya apa, sehingga timbul sebuah inovasi baru. Komunikasi jadi semakin efektif, kemudian semangat untuk merasakan atau berjuang bersamanya itu ada, dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan apakah konflik ini akan menjadi manfaat atau menjadi tidak manfaat atau menimbulkan kerugian, bisa dilihat dari intensitas konflik itu sendiri dan bagaimana cara menyelesaikan konflik itu. Nah, jadi jika dilihat dari kemanfaatannya, konflik dibagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Kemudian jenis konflik selanjutnya yaitu konflik dilihat dari pelakunya. Yang pertama yaitu konflik individu dengan individu, yaitu konflik perorangan. Yang kedua yaitu konflik individu dengan kelompok, yaitu di mana perorangan merasa ada konflik itu atau terjadi konflik dengan sebuah kelompok atau organisasi. Yang kemudian yaitu kelompok dengan kelompok atau organisasi dengan organisasi. Jadi jika dilihat daripada pelakunya, konflik ini ada tiga, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau organisasi dengan organisasi. Kita sudah mengetahui penyebab terjadinya konflik, kemudian dinamika konflik, bagaimana perubahan pandangan tentang konflik, jenis-jenis konflik, dan yang terakhir kita harus mengetahui bagaimana cara penyelesaian konflik itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui tingkat eksistensi dan intensitas dari konflik tersebut. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam konflik tersebut. Yang ketiga, kita harus mengumpulkan informasi terkait konflik yang sedang terjadi. Di dalam manajemen konflik, ada 5 gaya untuk menyelesaikan konflik. Gaya yang pertama yaitu tindakan menghindar, di mana kita tidak bersikap kooperatif, tidak juga asertif. Artinya kita netral di setiap situasi dan keadaan. Yang kedua ialah gaya kompetisi,
di mana kita tidak kooperatif tetapi asertif, yaitu mementingkan keinginan diri sendiri atau kadang-kadang kekuasaan digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Gaya yang ketiga adalah gaya akomodasi, yaitu kita bersikap kooperatif tetapi tidak asertif, lebih mengedepankan pandangan orang lain, menyamaratakan pendapat-pendapat sehingga tercipta sebuah keharmonisan. Gaya yang keempat adalah gaya kompromis, yaitu kita bersikap kooperatif, bersikap asertif, tetapi tidak sampai pada tingkatan ekstrim. Dalam gaya ini biasanya terjadi negosiasi, tawar-menawar, atau sebagai kesepakatan bersama. Sehingga dalam gaya ini tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada juga pihak yang diuntungkan. Yang terakhir ialah gaya kolaborasi, di mana kita bersikap kooperatif dan bersikap asertif. Kita memadukan dua pendapat sehingga tercipta sebuah inovasi baru, sebuah kreasi baru yang mana hasilnya akan menguntungkan kedua pihak ini. Nah, itu adalah gaya-gaya dalam menyelesaikan konflik dalam manajemen. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan karena saya masih proses belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.